Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Ibu bapak hadirin kaum muslimin, jamaah majlis Dian Yusuf Al-Qalbu yang saya hormati dan Allah muliakan, bil khusus guru kita semua, Ustaz Musim dan juga Haji Parani, Ketua Majlis Haji Agus, umum semuanya yang dapat hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bisa bertemu lagi di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita dari tempat masing-masing, dari rumahnya masing-masing, dicatat amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya min dunyakum, di antaranya kata baginda Nabi, aku mencintai, kata baginda Nabi, yang aku cintai dari dunia, di antara dari dunianya kalian, kata baginda Nabi, ay mahbubatikum mimma bainas samawati wal ardi, sesuatu hal yang aku cintai, kata baginda Nabi, di antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, ada 3 perkara. Jadi yang dicintai, yang disukai sama baginda Nabi itu ada 3 hal, ada 3 perkara. Ada berapa, Bu? Ada berapa? Ada berapa, Pak? 3. Tuh, tarikan general lagi, ibu-ibu. Kalau lulus itu dari rumahan, secara harapan, darah harapan ya. Jadi yang dicintai sama baginda Nabi itu ada berapa? 3. Yang pertama, apa itu? Baginda Nabi mencintai, menyukai wewangian, parfum. Ibu bapak suka apa tidak sama wewangian? Suka apa enggak? Suka.
Yang harum-harum, yang wangi-wangi suka apa tidak? Suka. Kalau saja seandainya di antara kita di sini yang hadir kemudian kewangian nggak suka, berarti eta adi nalar hejo. Aku dan terus terkena wangian nalar hejo gitu. Berarti sepakat semuanya menyukai apa yang disukai sama baginda Nabi, yaitu pewangian. Makanya sunnah kita kalau saja seandainya kita mau salat, kita mau ngaji, maka sunnah kita pakai pewangian. Ibu, bu, pakai pewangiannya, jangan cuma mau berangkat kondangan aja. Ini mah kadang-kadang mau berangkat kondangan wanginya sampai banyak, sebotol habis. Sekawe badan pakai pewangian. Bagi ibu-ibu nih, bu, woi, dengar apa enggak? Kalau pakai pewangian itu, parfum itu tidak boleh yang menyengat bagi di rumah. Jadi cukup keciumnya sama sendiri saja. Bahkan di antaranya ketika ada perempuan berangkat keluar pakai pewangian yang sangat wangi, sengaja kata ibu-ibu banyak pakai pewangian, ini buka pakai wangian, badan bawahnya aku jujur pakai wangian, berangkat keluar misalnya sengaja supaya kecium sama laki-laki lain, supaya kecium sama laki-laki lain, maka perempuan yang seperti itu jangankan masuk surga, mencium wanginya surga aja gak bakalan dapat. Hari maknanya kalau diperhatiin yang pakai pewangian yang menyekat yang keluar itu perempuan, kalau berarti aku laki-laki mah biasa banget, kadang-kadang lupa kagak pakai pewangian, pas giliran pengajian, pas giliran sholat Jumat, dikirain apa yang di samping kita tutupin hidung aja, ternyata bau ketek katanya. Berarti ini sepakat sesuai sama dengan apa yang disukai sama baginda Nabi. Baginda Nabi suka cinta sama pewangian, kita pun suka cinta sama pewangi. Berarti kalau misalnya ada di antara kita yang nggak suka pewangian, dulu lalu hejo, berarti itu beda. Satu berarti sama kita. Yang kedua, yang disukai sama baginda Nabi itu kan Allah ciptakan tergolongkan dari laki-laki, makanya baginda Nabi menyukai sama perempuan, sebagaimana gak jauh beda perempuan juga suka sama laki-laki. Suka gak sama laki-laki? Suka. Kalau gak suka berarti gak normal gitu. Nih bapak-bapak suka gak sama laki-laki? Ya sama. Gak sama laki-laki suka gak? Enggak, masa aja suka. Emang cowok apaan? Oke, ini laki-laki suka gak sama perempuan? Laki-laki sama perempuan suka apa enggak? Suka. Berarti sama apa yang disukai sama baginda Nabi kita pun suka. Bahkan sampai-sampai kita itu Masya Allah tabarakallah, zaman dulu waktu kita muda, bapak-bapak ini kan pernah muda apa enggak? Pernah muda apa enggak nih? Pernah muda masa semuanya juga. Masya Allah sampai dijemput, kerja dijemput, ayo aja terus digoda-goda, beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang benar
Waktu dulu zaman muda anti awaluman al-hakiru bi qalbi idza nadartu ilaiki tarfa qauli. Engkau wanita pertama yang hadir di dalam hatiku. Apabila aku melihatmu bergetarlah hatiku. Menanti dan menanti kedatanganmu di sisiku. Tak bertemu satu hari rasa seminggu. Seminggu tak bertemu rasa sebulan. Sebulan tak bertemu modal. Sampai keluar ini lagunya, bila kamu di sisiku, hati rasa satu hari tak bertemu, hati rasa ku yakini semua perasaan cinta. Biasa banget. Lumayan gimana dalam hilang lagunya sudah. Oh karena itu pakai banyak ya pokoknya. Nah sebenarnya betul dari kurang coba. Boleh. Alhamdulillah. Bahwa yang kurang minuan di iman di salah satu dapat stasiun TV kita kurang minuan. Minuan lomba dangdut juara ini kurang tahu. Peserta ayat 188.000 itu KB. Pas balik ke imam ditanya mana dia anak ini serangan sertifikat dia serangan gitu deh dong saya Masya Allah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu diantaranya berarti sesuai apa yang disukai sama baginda Nabi kita juga kita juga baginda Nabi suka sama perempuan, kita juga suka sama perempuan sebagaimana perempuan suka sama laki-laki. Kemudian baginda Nabi suka sama kewangian, kita pun suka sama kewangian. Kemudian yang ketiganya yang disukai, yang dicintai sama baginda Nabi, ju'ilat qurratu ain fi shalah. Ini akur apa enggak nih? Sama apa enggak nih? Yang ketiga yang dicintai sama baginda Nabi itu ju'ilat qurratu ain fi shalah. Baginda Nabi mah menjadikan kebahagiaan, menjadikan kegembiraan, menjadikan kesenangan itu di dalam sholat. Di dalam apa? Ini sama apa enggak di sama baginda Nabi? Saya ulangi lagi, baginda Nabi mah menjadikan kebahagiaan itu, menjadikan kesenangan itu, menjadikan kebahagiaan, kegembiraan itu di dalam sholat. Dan kita kalau lagi sholat senang apa enggak? Bohong, kodok sakon, bohong, kodok sakon, bohong. Allah karim hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Baginda Nabi mapas begitu Allahu Akbar, Allah Maha Bas, sehingga yang lain tidak diingat. Masalah dunia tidak diingat, kecil semuanya. Yang Maha Besar itu Allah. Kan kita mah bukan begitu. Begitu salat Allahu Akbar, kacamata lupa naruh pas begitu dalam sholat jadi ingat. Duit lupa naruh pas begitu sholat jadi ingat. Sampai jarum kita lupa naruh pas begitu sholat jadi ingat dalam sholat. Bahkan kita lagi sholat serba ingat kemana-mana. Nah apakah pantas sholat seperti itu bangga, bahagia, gembira ketika kita dalam sholat yang ada pusing kita menghadirin kaum muslimin? Benar nggak?
coba deui atuh. Yang hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita mah kadang-kadang bukan bahagia dalam sholat, tapi bahagianya setelah coba dah banyak kayak gini ngomongnya, untung tadi udah sholat, untungnya sudah sholat. Coba kalau belum sholat, ini ibu-ibu datang ke sini misalnya, alhamdulillah untung tadi udah sholat isya, jadinya senangnya itu setelah sholatnya. Gimana? Seharusnya yang bikin bahagia itu, yang bikin gembira itu di dalam sholatnya. Karena kenapa? Kita itu kan menghadap Allah. Kalau kita memang benar-benar cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, pasti kita bakal betah menghadap Allah. Ini makan kadang-kadang begitu sholat Allahu Akbar di luar Allahu Akbar. Assalamualaikum, langsung lagi keluar. Bang, gue buat tadi lagi sholat. Disusul, padahal coba bayangkan hadirin kaum muslimin, kalau saja kita anteng dalam sholat kemudian datang ada tamu atau ada paket, nanti paket itu balik lagi ke kita. Balik lagi, ngapain harus buru-buru? Kan kadang-kadang kita suka tergoda sama seperti itu. Makanya hadirin kaum muslimin, resapi sholat kita, kemudian khusyukkan sholat kita, minimal kita itu sadar dalam sholat. Kita mah kadang-kadang kan nggak sadar lagi sholat. Begitu sholat yang 4 rakaat, kita dalam pikirannya 3 apa 4. Ayo pikiran 3 apa 4. Coba kalau sudah seperti itu hadirin kaum muslimin, pernah ngerasain kayak seperti itu, pernah enggak? Nyaho akhirnya lah karena itu. Kalau misalnya kita posisi seperti itu 3 apa 4, ambil yang mana? Ambil yang mana? Berarti nambah lagi 1. Nah, nanti sebelum salam tambah dengan sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi apa? Gimana kali? Bacaan sujud sahwi gimana coba? Subhanaman la ya'lamu wa la yashku. Itu subhanaman la ya'lamu wa la yashku. Sebelum kita salam, beres ayat at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada tambahnya lagi enggak? Bagusnya ada tambahnya. Memang wajibnya sampai situ, ada tambahnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Supaya kita diselamatkan dari siksa kubur, diselamatkan dari fitnah hidup, fitnah dajjal, fitnah mati, fitnah dajjal, supaya kita diselamatkan. Apa tadi? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Nah, sebelum salam kita sujud dulu kalau mau sujud sahwi, kemudian posisi
posisinya seperti tahiyat awal. Begini, jangan dulu begini, jangan dulu begini harus begini. Begitu beres tahiyatnya langsung sujud. Allahu Akbar, subhanallah la ilaha wa la yasud. Allahu Akbar, diam di qadri subhanallah, dikira-kirakan baca subhanallah, berarti kira-kira 2 detik 3 detik lah. Subhanallah segitu doang. Itu kan tumanina kayak seperti itu. Kejar dulu tumaninanya. Awalan nih biasanya Allahu Akbar, subhanallah la ilaha wa la yasud. Allahu Akbar, diam di qadri subhanallah. Kemudian sujud lagi, kan 2 kali sujud sahwi ya, 2 kali Allahu Akbar, subhanallah la ilaha wa la yasud. Baru setelah sujud yang kedua dari sujud sahwi, bangunnya posisi duduk seperti tahiyat akhir, langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung ambil remote HP. Biasa begitu di dalam. Ya itu hadirin kaum muslimin Allah. Nah makanya kembali lagi, jadikan dalam sholat itu betah. Sholatnya betah, begitu kita takbir misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah, ada yang bertanya, kita baca doa kita boleh apa enggak? Kalau misalnya kita nggak baca doa kita, boleh. Gak usah jadi ribut, gak usah jadi pasrah. Boleh, gak apa-apa. Begitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai begini, imam kita mah nggak mau lah, nggak baca doa kita. Gak apa-apa, nggak baca doa kita. Sunnah hukumnya. Pak Ustaz, saya mah nggak baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Tapi apa bacanya? Saya mah bacanya Allahumma ba'id baini. Boleh, nggak apa-apa. Ada yang baca Allahumma ba'id baini, nggak usah jadi ribut masalah bayi kita, sunnah ini. Lima kadang-kadang yang ini baca dari kita Allahu Akbar kabira, yang ini bacanya Allahumma ba'id baini, ribut rame, masalah. Ayo berikutkan kita. Hadirin kaum muslimin, gak dibaca pun gak jadi masalah, gak apa-apa gak dibaca juga, karena hukumnya soal. Apalagi kan kita kalau misalnya dalam sholat tarawih, gak ada yang sholat tarawih baca doa kita, kekebalan atau kekebalan pasti kita kurang lah. Kadang-kadang kita milihnya imam yang cepat kan gitu ya, milihnya yang cepat. Begitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu kita pilih, ya benar enggak? Enggak ada yang baca doa kita. Nah kemudian apakah sah salatnya? Sah salatnya walaupun kita enggak baca doa kita. Karena doa kita itu termasuknya soal. Nah makanya kita harus paham, di dalam salat itu dibagi, ada yang wajib, ada yang yang sunnahnya pun ada yang sunnah hayat, ada yang sunnah muakkad. Dibagi hadirin kaum muslimin. Takbiratul ihram dalam sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib mana takbiratul ihram di mana coba Pak? Takbiratul ihram dalam sholat yang wajib di mana? Takbir. Ketika kita takbiratul baca Allahu Akbar itu yang wajibnya ketika takbiratul usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqilan qiblati adaan lillahi ta'ala kalau sendiri. Kalau bermakmum usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqilan qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqilan qiblati adaan imaman fardal lillahi ta'ala. Nah posisi jadi imam, nyebut jadi imamnya sunnah.
Kalau dalam sholat yang 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Beda lagi kalau di sholat Jumat, wajib hukumnya lihat dari imamnya. Tapi kalau bagi si makmum nyebut adaan, nggak nyebut makmuman, tidak sah sholatnya. Kalau tidak nyebut makmuman, tidak sah sholatnya, harus pakai makmum. Usalli fardhu isya raka'atain mustaqbilal qiblat di adaan makmuman fardhu lillahi ta'ala Allah. Dalam hatinya ngomong, saya berikan sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat bermakmum makmum karena Allah Ta'ala wa akbar. Begitu. Kemudian beres takbiratul ihram, nah itu takbir yang wajib. Yang sunnah mana? Ketika kita mau ruku Allahu akbar, itu sunnah. Namanya takbir intiqal, itu namanya takbir pindah namanya. Allahu akbar mau ruku, sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar mau sujud, bangun dari sujud Allahu akbar, duduk mau sujud lagi Allahu akbar. Itu namanya takbir intiqal, takbir in. Gimana kalau misalnya saya nggak baca Allahu akbar, diem aja orang misalnya mau ruku, kita banyak ngomong dari jemaah suara Allah karim hadirin kaum muslim, sah sholatnya, nggak takbir begitu. Bahkan kalaupun misalnya hadirin kaum muslimin, kita nggak tahiyat awal nih, sholat yang 3 rakaat, kalau nggak yang 4 rakaat, di tahiyat awal itu kan maksudnya sunnah. Sunnah. Kalaupun nggak tahiyat awal, sah hukumnya. Sah. Oh, kembali lagi kepada yang tadi, takbirat apa tadi doa iftitah itu sunnah hukumnya. Kalaupun misalnya ibu-ibu lagi repot, misalnya pas begitu duhur, ibu-ibu apa mau pas begitu kamar mandi biasa wudhu segala rupa, tiba-tiba nyamper teman-temannya, iya, ayo kita berangkat kondangan. Lama-lama, oh ya udah aku sholat dulu ya, sholat misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak doain kita sah, sholatnya sah, sholat enggak doain kita sah, enggak apa-apa, sah, tapi kita tidak mendapatkan pahala doa itu. Nah sekarang bagaimana? Apakah baginda Nabi baca Allahu Akbar kabira? Tidak. Tidak, hadirin kaum muslimin. Tapi ada tapinya. Ketika baginda Nabi lagi sholat Allahu Akbar, di belakang baginda Nabi ada yang baca doa kita tadi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu baginda Nabi beres sholatnya, ditanya sama baginda Nabi, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Ada yang ngaku, saya ya Rasulullah. Ketika engkau membaca Allahu Akbar kabira, maka pintu langit terbuka semuanya. Allah luar biasa. Ketika kita sholat kemudian baca doa kita, walaupun itu sunnah, tapi luar biasa bisa membuka pintu langit. Kata baginda Nabi, ketika engkau membaca Allahu Akbar kabira dan seterusnya, pintu langit terbuka. Makanya diantaranya Abdullah bin Amr, Sayyidina Abdullah, anaknya Sayyidina Umar, sejak dari itu selalu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tapi bukan begitu, karena kita memang pikirannya kemana-mana. Dunia itu pikirannya ke bawah ke dalam sholat. Begitu sholat Allahu Akbar doa kita, mas begitu ila sholati wa nusuki salah, ila susuki wa Yamaha wa Honda Adira MBM, harus baca KB, berarti bukan
bukan kadang-kadang kita mah masalah dunia ke bawah-bawah sama sholat. Ada orang yang sholat begitu jadi imam, begitu sholat jadi imam, Allahu Akbar jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Pas begitu beres ditanya, imam kok imam maca Bismillahirrahmanirrahim? Kan belum hafal mah Bismillahirrahmanirrahim. Aing mah nah kasih wahyu cenah. Paham bener? Karena sholat Allah karim. Cara ayat cerita hadirin kaum muslimin kan menurut aturan ilmu fikihnya kita itu dalam sholat itu tidak boleh ngomong. Hadirin kaum muslimin, pernah kata zaman bahula, zaman dulu, kemudian bukan orang sini, bukan orang jauh, bukan orang sini mah palalinter, orang sini mah sarole. Oh karena mahara repat, orang ini mahara repat, ini mah orang Cianjur aja orang Cianjur. Orang Cianjur, barulah. Orang Jawa ya orang Cianjur. Ayah, ceritanya orang Cianjur ayah. Ini kurang dia mah sarole. Tapi cek orang Cianjur, orang liur sudah. Dia mau kabeh gitu. Di Barareko, di luar ada Barareko, sholat cerita hadirin kaum muslimin. Kalau zaman dulu itu kan sholatnya di tajung. Orang Cianjur ngapal itu tajung apa tajung? Tajung langgar. Makanya orang Sunda mah sholat di langgar. Orang Sunda mah sholat di langgar. Lain pula di langgar tajung masjid letih. Yang hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pas begitu sholat Allah tiduan para rakyat kabeh Allah begitu sholat berangkat sholat prak dengan kuprak beri ngakuprak eta jelema cek imam aya beurit cek anu pigeureuh imam bapak aya pamur babaturanana ngomong seperti si Batak cek hiji deui untuk aya teu ngomong atuh bakal tahu deh. Allah karim tidak boleh ada ngomong dalam sholat mah walaupun cuma satu huruf tapi dipaham itu tidak boleh membatalkan sholat. Nah, makanya anu kosong biasa sholat ngadeheunan sabab ayat ulama menyampaikan bahwa ngadeh eta ngabatalkeun sholat. Allahu Akbar. Entah atau sholat atau begituan. Entah hadirin kaum muslimin ngadeh eta ulah sholat ulah kalau sholat cici bos Allah karim aya eta aya kene masyaallah aya preman aya narkoba eta di lemur sarua ieu urang jauh lain urang dieu lain jauh urang Cianjur geus kudu aman bae di contoh orang Cianjur lah ada orang Cianjur memang guru nanti dia sih orang Cianjur jauh hadirin kaum muslimin preman anyar tobat mah urang ieu hayang tobat atau halus pemajikan halus tobat nah terus kumaha tapi bingung teu buka bajuna oh kabeneran eta aya datang balik di umroh dibere gamis cap lagi candilahan dipake kemari capna ayaan kene pakai sorban pakai peci terus rumah orang sholat ikut terus sakumaha anu dilakukeun ku imam koyo geus eta kabener kan jawara preman teh bukan ge panjang jawara kumis bapang gede segede waduk segede galengan badan pas begitu sholat kan dilanggar teh sholat kan dilanggar dina talungkuh teh talungkuh dina awi dina bangun begitu sholat jeung imam teh Allahu Akbar eta si imam nurutan preman teh Allahu Akbar
begitu ruku imamnya kebenaran ke sekolot eta mengenai eta si imam sarungna eta geus nila tos iih meureun tos iih kabaseuhan jadi eta rapuh pas begitu ruku sobek teu make celana sobek jadi katempoan jadi nanti eta budal ganil aja ada. Masya Allah eta cek mamun pareman teh hideung eta cek si imam hideung oge ciptaan Allah Allah ayat kita pareman pas begitu ruku sujud pas begitu sujud eta pareman kan bapang kumis eta kan dina kalku kacepet kumis kacepet cek eta imam Allahu Akbar eta mah heseueun udah kacepet kumisna akhirna eta si imam dipaksa beneran balik terus kitu beneran balik anjing bukan kurang Sunda anjing eta imam berwasul kaget kamu sering disebut anjing aja ternyata preman kaget begitu apa siapa mengusul lupa langsung eta ku preman kan ingat omongan pamajikanna ikutin satu anu dilakukan ku imam diulang langsung imam lari dicecek itu aduh sudah cek imam kata aduh udah kain bahaya tarik dulu aku makin kenceng akhirnya pasrah hadirin kaum muslimin cek imam ayo modal tenan naon gelut tenan naon aya eta pos saum kan di sawah supaya saum ningannya supaya saum diuk tadi dinya sila pas begitu datang eta preman teh niluan diuk cek eta preman imam ning sholat teh capek itu eta imam bisa nih ngajawab eta mah biasa hari pertama masuk capek gula beda Allah karim karena hadirin kaum muslimin sholat itu dirasai kurang kudu sadar ketika kita sholat begitu kita baca doa kita kudu sadar bahwa kita itu sedang baca doa kita begitu kita baca Fatihah kita sadar kita itu sedang baca Fatihah begitu kita baca surat kita juga harus sadar bahwa kita itu sedang baca surat ini kadang-kadang kesadar baca surat baca surat Al-Qadar kebenaran jadi imam inna anzalnahu fi lailatul qadr cek eta mamun iya wa ma adraka ma lailatul tur eta mesti besul akhirnya kalian hari siap kunaon aing turs cek siap kieu aing kieu cek siap eta makarim hadirin kaum muslimin berarti geuning berhati karena baca surat itu benar-benar ilmu tajwidnya begitu kita lagi baca Fatihah sadar kita lagi baca Fatihah begitu kita baca surat sadar kita sedang baca surat begitu kita ruku Allahu Akbar harus sadar bahwa kita itu sedang ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah ulah cicing bae dia kadang-kadang baca Fatihah cicing bae eta aya rukun qauli aya rukun qalbi aya rukun fiqih rukun qauli eta ketika kita baca kata kudu ngucap bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini mah kadang-kadang pas gini-ginian baca-baca cici-cici. Allahu Akbar. Ya Allah, Allahu Akbar. Cici baca supaya kita itu sadar minimal terdekat sama diri kita sendiri. Kan kita bisa membenahi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Makanya kita sholat harus dihayati benar-benar. Bahkan diantaranya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar itu sama, padahal jelek-jelek juga sama. Tapi apa bedanya? Nah, di antaranya kalau fahsya itu ruginya untuk sendiri, kalau munkar itu ruginya untuk semuanya. Artinya apa? Ketika ada orang yang tidak sholat, maka bukan cuma dirinya yang rugi, tapi orang sekitar pun ke bawah rugi. Makanya ketika di satu rumah ada keluarga, istrinya, suaminya, anaknya tiga, ada satu orang misalnya yang gak sholat, satu orang yang gak sholat, maka Allah menurunkan azabnya ke rumah itu, tapi bisa terhalang dengan orang yang sholat. Nah, makanya bangga gembira ketika kita Allah berikan kekuatan kesehatan bisa melaksanakan sholat. Dosa orang yang gak sholat itu hadirin kaum muslimin. Nih kita mengadakan pengajian seperti ini, manfaatnya ini untuk sekitar. Bisa jadi hadirin kaum muslimin, di tempat sekitar kita itu ada orang yang berbuat kesalahan, ada orang yang berbuat dosa, kemudian Allah menurunkan azabnya, tapi bisa terhalang dengan pengajian kita baca yasin, baca tahfidz di sini. Amin. Dipaksa amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, makanya harapan mudah-mudahan kita semua kumpul di tempat yang mulia ini, Allah bisa mengijabah doa-doa kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak kita yang soleh-solehah. Mudah-mudahan semuanya dikuatkan lahir batin, dikuatkan iman Islam, sehat walafiat, walau duit. Amin ya Allah ya Rabbal. Tentu iyalah sehat tapi bukan duit ribu lah sehat bukan duit ribu. Kemudian bukan duit tapi kesehatan ribu. Jadi mendingan mudah-mudahan sehat dari Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, semuanya sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
اللهم صل وسلم وبارك عليه.